Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandana Hari Putri Mahendra. Saya dari kelas 12 F2. Saya akan menjelaskan tentang gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap kebersamaan, solidaritas, dan pembangunan fasilitas seperti fasilitas umum serta kegiatan sosial dan keagamaan. Semua dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nilai-nilai kebersamaan, persatuan, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan toleransi masyarakat Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan bersama serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Siva Nuraini dari kelas 12 F2. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktik gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan penuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Praktik gotong royong dilakukan sebagai bentuk beberapa nilai persatuan, kepedulian, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui praktik gotong royong, kita belajar saling membantu, menghargai peran orang lain, serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Selain itu, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dilakukan secara bersama-sama. Praktik gotong royong juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Indonesia dengan membiasakan gotong royong tercipta di lingkungan yang bersih, rukun, dan harmonis. Dalam praktik gotong royong, setiap anggota ikut berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing tanpa membeda-bedakan. Contoh, kegiatan gotong royong antara lain membersihkan lingkungan, kerja bakti di kelas, membersihkan selokan, menata taman, atau membantu kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raisa Nursalma dari kelas 12 F2. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang bekerja sama dalam bergotong royong. Bekerja sama dalam bergotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bergotong royong, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing, sehingga gotong royong cepat diselesaikan. Kerjasama yang baik ditandai dengan saling membantu, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama. Melalui gotong royong, rasa kebersamaan dan persatuan antara anggota masyarakat dapat semakin kuat. Selain itu juga, dari kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap peduli, toleransi, dan solidaritas sosial. Masalah yang sulit diatasi bersama, masyarakat menjadi lebih kuat, lebih rukun, dan lebih sejahtera serta harmonis. Sekian penjelasan dari saya. Kalau kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Kabi dari kelas 12 F2. Dari kelompok 2 akan menyampaikan atau menjelaskan resume atau ringkasan bab 7 menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri utama demokrasi antara lain adanya kebebasan berpendapat, pemilihan pemula dalam demokrasi. Pemilihan pemula adalah warga negara yang baru pertama kali memiliki hak pilih, umumnya berusia 17 tahun atau sudah menikah. Peran pemilih pemula sangat penting karena menentukan masa depan bangsa, menjadi agen perubahan dalam demokrasi, mendorong pemilu yang bersih dan berkualitas. Pemilih pemula diharapkan memiliki pengetahuan politik yang baik, tidak mudah terpengaruh hoax atau politik uang, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kedudukan dan fungsi lembaga negara di Indonesia. Yang pertama, MPR. Kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara. Anggota ada DPR dan DPD. Fungsi utamanya mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Yang kedua, presiden. Kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fungsinya menjalankan pemerintahan.
Yang ketiga DPR, kedudukannya sebagai lembaga legislatif. Fungsinya membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Yang keempat DPD, kedudukannya sebagai wakil daerah atau provinsi. Fungsinya mengusulkan dan membahas RUU terkait daerah dan mengawasi undang-undang daerah. Yang kelima BPK, kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen. Fungsinya memeriksa pengelolaan keuangan negara. 6. Mahkamah Agung, kedudukannya sebagai lembaga peradilan tertinggi. Fungsinya mengadili kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi, kedudukannya sebagai penjaga konstitusi. Fungsinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dan menyelesaikan sengketa ketatanegaraan atau pemilu. Yang kedelapan, Konstitusi Yudisial, kedudukannya sebagai lembaga mandiri. Fungsinya mengusulkan hakim agung dan menjaga etika hakim. Yang ketiga, klasifikasi di Indonesia lembaga utama konstitusional disebut langsung dalam Undang-Undang 1945, contoh Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Lembaga penunjang auxiliary mendukung fungsi lembaga utama, contoh Komnas, HAM, KPK, KPU, dan KY. Yang ke pembagian kekuasaan, trias politika, teori Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang. Legislatif, pembuat UU, DPR, DPD, MPR. Eksekutif, pelaksanaan UU, Presiden dan Kabinet. Yudikatif, pengawasan, peradilan, MA dan MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Biasa dari kelas 12 F2. Saya di sini akan menyampaikan pembahasan tentang bab 4, yaitu generasi legislatif mengatasi permasalahan hak dan penghinaan kewajiban. Nah, dari bab 4 ini membahas peran generasi muda pentingnya dalam mengatasi permasalahan hak dan mengikat kewajiban warga negara. Nah, yang pertama yaitu memahami tentang perbedaan hak dan kewajiban. Nah, untuk yang kedua, mengidentifikasi pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga, mengangkat gagasan solutif untuk mengatasi permasalahan. Nah, untuk itu, generasi muda mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan berani bertindak. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang tepat. Saya di sini juga begitu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.